Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Mari kita awali kajian pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sudah sampai ayat ke-121 dari surat Toha, surat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tawfiqo yasifani alaihima min waraqil jannah Wa minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tawfiqo yasifani alaihima min waraqil jannah miwarakil jannati wa adamu rabbahu faghawa miwarakil jannati wa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adum qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adum fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadillu wala yakhsha wala ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya wala yadillu wala yashqa famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa wa man arada an dzikri wa inna lahu ma'isatan kau wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. 121. Lalu keduanya memakannya. Keduanya itu maksudnya Adam dan Hawa. Ya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Jadi tadinya di surga itu dengan pakaian yang dari sutra semua kan. Tiba-tiba sudah makan buah holdi itu lepas, Pak. Ya, di sini dijelaskan kalau ditafsir panjang ya. Oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Jadi sejak dari surga juga Adam sama Hawa sudah punya sifat rasa malu, Pak. Itu yang diinikan oleh Allah ya. Sehingga manusia sudah punya rasa malu padahal belum ada yang ngajari. Kenapa? Sampai ditutupi auratnya. Itu loh. Jadi aurat itu mananya ditutupi ya. Dan sampai sekarang aurat itu harus ditutupi. Ya, padahal nggak ada orang di sana. Ya, cuman berdua. Isin gitu loh, Pak.
Yang laki ketahuan perempuan izin, yang perempuan ketahuan laki izin, ya. Dan telah durhaka kalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Bayangkan aja, hanya kesalahan satu, Pak, makan buah, dia dianggap sesat. Kemudian karena Nabi Adam itu memang dipilih Allah, summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberi petunjuk. Nah, sebenarnya orang yang bersalah itu mesti tobat, ya. Ya, tobat kalau yang dosa-dosa kecil dengan ya astagfirullah, tobat itu tobat dengan istighfar itu beda. Jangan disamakan, kalau salah istighfar aja, enggak. Kalau dosa besar ya yang terus-menerus dilakukan dan sudah susah berhenti, tobat, Pak. Tobat itu pertama syaratnya 3, menyesali perbuatan yang dilakukan, menyesali dulu. Kenapa saya melakukan itu? Ya, itu. Jadi ada rasa sesal. Pertama menghentikan itunya, misalnya orang biasa minum minuman arak itu ya. Berhenti dulu, tobatnya itu berhenti. Bukan besok terus besok lagi, enggak. Berhenti kemudian menyesal, kenapa saya kok minum arak. Terus yang ketiganya berusaha untuk memperbaiki. Tapi kalau dengan anak Adam, tobatnya syaratnya 4. Ditambah harus mengembalikan apa yang harus dikembalikan. Umpama ini orang ngambil hartanya orang, bagaimana kalau ngambilnya orang masyarakat Indonesia? Mengembalikannya gimana? Kalau salahnya pada manusia, semuanya gimana minta ampunnya? Itu makanya kesalahan manusia dengan manusia itu lebih berat daripada kita kesalahan dengan Allah, Pak. Dengan Allah mungkin kalau salah kecil cukup istighfar, siap sholat hilang. Nah, kalau salahnya besar kepada Allah, tobat. Tapi ke manusia nggak bisa. Kalau manusia itu tidak memaafkan, udah nanti ditagih di air. Makanya jangan salah sama manusia, Pak. Ya, Tuhan lebih gampang. Ya, betapapun Anda datang kepada Tuhan dengan mengucap tadi tobat, ya, gugur hilang, dosanya hilang. Nah, dengan kita membaca tasbih 33, hamdalah 33, Allahu Akbar 33 itu menghapus dosa walaupun dosamu setinggi gunung. Itu dalam sebuah hadis dikatakan begitu. Makanya jangan sampai nggak baca itu. Ya, baik jadi imam maupun tidak jadi imam. Ya. Jadi tobat beda dengan istighfar. Ya. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Musuh. Jadi suami bisa menjadi musuhnya istri, istri menjadi musuhnya suami. Dalam ayat lain nanti dijelaskan termasuk anak-anakmu. Ya. Karena apa? Dianggap musuh itu bisa aja. Ya. Istri itu bisa jadi musuh, Pak. Ya. Bukan hanya istri kita sayang jadi musuh. Contohnya diajak bener gati. Diajak bener gati. Kan berapa banyak nasihat laki-laki kepada perempuan nggak diindahkan. Ya kan? Itu sama musuh, Pak. Kan musuh. Sebab kalau istri itu berbuat salah, suami yang nanggung, Pak. Kalau istri berbuat salah sendiri, nggak ada suami nanggung. Nggak ada kaitannya. Jadi suami itu harus mendidik istrinya supaya benar. Tanggung jawab suami itu supaya istrinya benar, Pak. Jadi kalau istri membuat kesalahan itu nggak dididik, kecepetan dosanya, Pak. Nah, kecuali sudah menyampaikan tolong, wis waktu nih salah. Tapi tetap dia nggak sholat, nggak salah, udah mengingatkan. Salat sampai kenceng gitu, sampai tegas gitu. Wes lah, lama tolong di nomor salat mah bisa ranjang. Sementara, kalau nanti hujan kan, balik lagi kan, itu. Jadi Islam itu tegas. Wong anak laki-laki yang sudah 7 tahun itu harus dipelajari sholat. Nah, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, kalau Adam tadi itu mengikuti petunjuknya Allah, tentu nggak makan buah pun itu loh. Jadi sebetulnya petunjuk itu berharga untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah kamu melanggar atau tidak, tetap Allah. Ya kan? Yang kena sanksi itu kita. Nah, ini yang paling penting nih. Wa mana aradu an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dunka wa nasuru yaumal qiyamati ama. Dan barang siapa lagi, dan siapapun berpaling dari peringatanku,
Maksudnya Al-Quran, karena Al-Quran isinya kan larangan dan perintah. Maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi yang berpaling dari peringatan Allah. Di ayat berikutnya nanti yang belum kita kaji. Kenapa dikumpulkan dia dengan buta? Dia protes di akhirat. Ya Allah, kenapa saya dikumpulkan dengan orang-orang buta? Kamu waktu di dunia kan buta. Perintah Allah kamu langgar. Buta kamu kan. Ada perintah Allah kamu langgar. Ya, kamu abaikan. Nah sekarang saya mengabaikan kamu. Saya nggak urusi kamu. Coba bayangkan. Tidak diajak ngomong sama Allah, ya, dibiarkan buta. Orang buta itu tabrakan, Pak. Coba buta sama busa ketemu, nggak ada yang nuntun. Tabrakan nggak, Pak? Tabrakan, Pak. Nah, makanya protes nanti di akhirat, kok kenapa saya dikumpulkan dengan buta? Ya, dalam kondisi buta, padahal waktu di dunia saya melihat. Waktu di dunia kan dapat peringatan, tapi kamu mengabaikan. Sekarang saya abaikan kamu. Itu jawaban Allah. Nanti ayat di belakangnya ada. Jadi waman a'radu adikri, ini berlaku dari Nabi Adam sampai Adam terakhir. Karena ini dulu itu aslinya Nabi Adam, turunnya itu pertama kan Nabi Adam. Walaupun Al-Quran itu turun kemudian pada zaman Rasul, tapi sudah ada. Ya ternyata pelanggaran manusia pertama itu tadi itu. Tapi hebatnya Adam itu, manusia itu, dia melanggar, dia tahu salah, segera tobat. Ini yang hebat. Karena apa? Tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Ya. Tapi manusia yang baik itu bukan tanpa dosa, Pak. Manusia apabila dia melakukan kejahatan, kejelekan, dia langsung ingat Allah dan langsung tobat. Itu manusia yang baik. Bukan dibiarkan kesalahan berlarut-larut. Nah itu. Nah iblis tidak. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, aba, yang ayat kebanyakan aba itu berpaling, nggak mau, kekeh, ya kan? Ya, wastakbara wa kana minal kafirin. Dia nggak mau, padahal bukan maksudnya untuk sujud kepada Adam. Hormati itu apa? Berilah penghormatan kepada Adam. Dia harus melihat siapa yang perintah. Itu loh, ya. Siapa yang perintah kan gitu? Yang perintah Allah. Nah, ini kan untuk kita semua bahwa perintah Allah mau siapapun, nabi aja bisa diturunkan dari surga, apalagi kita yang belum masuk. Jadi jangan main-main dengan perintah Allah, ya. Ya, jangan main-main dengan perintah Allah. Jadi kalau bisa kita ya tadi itu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, ya. Allah tidak akan memaksa, pasti sesuai dengan kemampuan. Tidak ada Allah itu menzalimi, nggak ada. Yang dicoba apapun pasti kuat. Kenapa dia dicoba seberat itu? Dia yakin bahwa dia dipilih Allah, mampu dia menghadapi cobaan itu. Kalau nggak mampu, nggak mungkin Allah menimpakan, ya. Jadi itulah. Jadi Allah itu tetap maha kasih sayang. Kasih sayang Allah itu kadang-kadang bukan seperti manusia, Pak. Kalau kasih sayang manusia dengan manusia dikasih duit, betul nggak? Tapi Allah enggak. Dia bisa dikasih sakit. Dengan sakit dia nggak maksiat. Dengan sakit dia banyak menyebut Allah. Kan berbeda dengan tolak ukur manusia. Ya, tolak ukur Allah bukan kasih sayang itu dikasih duit, tidak. Kadang-kadang dikasih ujian. Anaknya meninggal, istrinya sakit parah, nggak bisa diobati, susah. Itu ujian. Ujian. Saya kemarin baru takziah di BCI, ya. Sekitar sebelum dohor lah. Sudah dohor. Dia orang BCI, teman saya pensiunan, 45 tahun usianya. Tidak sakit, tidak apa. Jam 10 masih ngobrol, jam 11 wafat. Dibawa ke puskesmas di Beber, di jalan udah meninggal. Katanya kecapean baru ngebersihin rumahnya karena kebanjiran kan di Beber. Itu cerita istrinya begitu, Pak. Jam 10 Pak, saya masih ngobrol. Tahu-tahu dia meninggalnya dengan kondisi duduk, Pak. Batuk aja. Saya kok sesek ya batuk. Ya, resek-resek. Bawa ke puskesmas. Kuburnya habis sasan. Orang PCI deket sini, deket sebelum puskesmas di Beber. Ya, masuk. Itu teman-teman sejawat ya, pensiun lebih dulu lah, dia 65 masih usia. Ya, dan rambutnya masih putih, masih hitam semua, Pak. Itulah. Nah, itu umur, Pak. Umur tidak ada yang tahu. Allah yang menguasai ubun-ubun kita itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya takutilah dengan kondisi yang begitu, yang tidak pakai pemberitahuan. Mati itu nggak ada pemberitahuan, Pak. Bisa di jalan sambil jalan, bisa lagi zikir, bisa lagi sholat, lagi ngaji,
lagi duduk, itu yang kita takutin.